Pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga semoga Anda dalam keadaan semangat seperti saya di sini. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, saya ini dalam setiap episodenya selalu bertemu dengan narasumber yang baru. Mereka datang ke studio kami untuk berbagi masalah kesehatannya kepada kami, kepada Anda juga pemirsa. Termasuk untuk mencari solusinya. Terima kasih untuk Anda yang telah hadir ke studio Go Healthy. Nah, jika Anda ingin berbagi juga, silahkan dengan senang hati kami mengundang Anda ke studio Go Healthy. Kami tunggu ya pemirsa. Saya yakin Anda pernah mendengar sebuah pepatah, you are what you eat. Siapa Anda tergantung dari apa yang Anda makan. Jangan sampai gara-gara Anda makannya tidak dijaga, Anda terkena penyakit berat, stroke misalnya, atau penyakit jantung. Dan hati-hati, itu bisa menyerang secara tiba-tiba gara-gara pola hidup sehat kita atau makanan yang tidak kita jaga, yang kita tumpuk bertahun-tahun. Ini yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Namanya Pak Ruli. Beliau terkena stroke karena memang punya riwayat kolesterol yang tinggi plus hipertensi. Nah, seberapa besar pengaruh makanan kepada kolesterol dan hipertensi? Ada Pak Ruli bersama kami di sini. Pak Ruli, apa kabar? Baik, Mang. Baik ya. Dan juga didampingi oleh sang istri tercinta. Ada Ibu Nila. Ibu, apa kabar? Insya Allah baik. Ada Mas Boy Abidin. Apa kabar Mas Boy? Alhamdulillah sehat, Kang Ronald. Sehat ya. Dan juga ada abangku, Abang Faidon Lumban Torwan. Abang Faidon, apa kabar? Dahsyat Kang Ronald. Halo pemirsa, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Saya bersama Mas Boy di sini siap untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Kita kembali ke masa-masa ketika Bapak terkena serangan stroke. Tahun berapa itu, Pak? 2019. 2019. Bapak masih ingat apa yang terjadi? Waktu itu habis makan aja. Makan kebanyakan mungkin ya. Makan paru. Malamnya dibeliin anak sate kambing. Sate kambing. Sate kambing. Makan. Baik. Makan lagi dia, Oke, ngulang. terus apa yang terjadi? Ibu masih ingat detail waktu itu? Masih, saya ingat sekali. Disitulah saya nggak waspada. Nah ya, pas saat itu sebenarnya dia udah linglung. Saya nggak ngerti itu gejala stroke. Pak, kenapa? Ya udah Papa istirahat, tidur, gitu loh. Tidurlah dia masuk ke kamar. Malam-malam saya kan biasa tidur cepat. Jam 8 saya udah tidur. Nah, pas saya sadar dia bangun. Untung saya bangun juga. Masih bisa bangun Bapak tuh? Mau pipis ke toilet. Nah, udah kayak ya? gitu ini udah. Oh, lemas sebelah udah kiri? Lemas, kiri langsung. Tangan dan kaki udah lemas saat itu, Pak? Udah, saya langsung teriak manggil anak-anak saya. Dibawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit. Apa ya kata dokter di rumah sakit? Terus ya ini diperiksa. Diperiksa. Semua. 2 hari kemudian 3 hari baru semua. bangun. Ya stroke. Kena stroke. Penyebabnya apa kata dokter kalau boleh saya tahu? Kolesterol tinggi kan? Kolesterol tinggi kan saya memang sendirian. Saya dampingin terus. Tensi tinggi juga? Ibu masih ingat nggak angkanya dulu? Tensinya berapa Bapak? Tensi 200. 200 per 80. 200 per 80. 80. Oke. Kolesterolnya ingat nggak Pak berapa saat itu? 270-an deh kayaknya. Iya, Kan dokternya manggil saya. Saya boleh cerita nggak dikit? Silakan Ibu. Kalau orang stroke tuh rasa malunya udah hilang. Kenapa maksudnya? Pas di rumah sakit saya kan jagain dia total. Pasti. Nggak pulang-pulang. Apa yang saya tutup, dia nggak punya malu sih. Jadi pelajaran buat saya. Berarti kan otaknya belum kontrol. Iya. Dia nggak punya malu. Pampers begitu aja. Jadi Saya tutupin, dia buka lagi. Saya berpikir nggak nyambung, masih. Untung masih bisa ngomong. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari Ibu yang melakukan? Ibu suapi? Iya, pas di tempat tidur katanya panas, guling-guling. Saya pindahin nggak di tempat tidur, saya pas kembali ke rumah, saya taruh tempat tidur itu di bawah. Karena dia guling-guling begitu, terus saya sarap kejepit. Ibu sarap kejepit. Makanya saya bagi pengalaman aja juga Baik, di sini. baik. Yang penting kalau orang mau sembuh dari diri kita. Terus saya berpikir apa? Terus akhirnya saya sembuh. Ini suami saya saksiin. Kalau saya sakit, siapa yang bisa merawat suami saya? Itu aja kepikiran saya.
Gitu. Jadi motivasi ibu sehat bukan hanya buat ibu tapi juga buat suami ya, buat Saya bapak harus ya. sehat. Itu semangat saya, cuman saya berpikir gini, kalau saya sakit, suami saya nggak ada yang pegang. Ya, baik. Alhamdulillah, saya sembuh. Saya sembuh, insya Allah. Ya, oke. Jadi semangat dulu ya. Kalau ibu bisa sembuh, bapak juga harus bisa sembuh ya. Bayangkan pemirsa, serangan stroke yang pertama saja sudah menimbulkan masalah yang begitu berat. Ditambah serangan stroke yang kedua yang lebih berat lagi. Ada satu lagi pembuluh darah. Penyumbatan. Penyumbatan. Kan dokternya bilang sama saya juga nggak pulang lagi nungguin di rumah sakit tersebut 5 hari. Ada satu lagi, Ya. pembengkakan jantung. Ya ampun, Pak Ruli ini ada kolesterol, ada hipertensi, akhirnya stroke 2 kali, pembengkakan jantung. Yuk, kasih solusinya yuk. Ya, jadi ya sebelum kita bicara mengenai solusi, saya ya ingin pemirsa, jadi ini kondisi hipertensi ini memang dampaknya sangat luar biasa ya. Dampak untuk yang bersangkutan mengalami hipertensi dan dampak juga untuk keluarga Ya. ya. Artinya seperti yang terjadi pada Pak Ruli dan Bu Nila ya. Jadi artinya Bu Nila ya dengan ikhlas, dengan senang hati menolong suami, membantu suaminya. Tapi artinya bayangkan kalau itu tidak ada Bu Nila di samping Pak Ruli ya. Betapa repotnya, betapa tersiksanya orang dengan hipertensi yang tidak terkendali kemudian mengalami stroke. Dan juga tadi menarik mengenai makan. Ini kadang-kadang makan itu orang kemudian salah pengertian. Oh saya habis makan yang berlemak-lemak, bersantan-santan, kemudian ada terjadi serangan Jadi stroke. stroke nih. Bukan yang kejadian saat itu, sebenarnya makanan Nggak yang instan ya Mas Boy ya? tidak instan. Nggak instan. Nggak ya, instan. itu terjadinya sebenarnya tertumpuk dari yang makanan-makanan yang sudah beberapa sudah, tahun yang sudah. lalu ya. Makanya itulah perlunya dilakukan pemeriksaan medical check up karena kita tahu berapa sih kadar kolesterol kita, kadar gula darah kita. Jadi bukan karena minum manis terus tiba-tiba kadar gulanya menjadi sangat tinggi kemudian menjadi masalah pada diabetesnya, tapi itu sebenarnya adalah kumpulan dari makanan-makanan yang sudah dimakan bertahun-tahun yang lalu. Tekanan darahnya harus dikendalikan. Ya, apakah itu dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian mengkonsumsi obat-obat yang diberikan dokter, kemudian rajin untuk pemeriksaan tekanan darah, kontrol ya. Ini semua harus diperiksa karena memang dampak dari stroke itu atau dampak dari hipertensi yang tinggi itu kan bisa merusak pada pembuluh darah. Kemudian kerusakan itu akan menimbulkan adanya penyempitan, kemudian terjadilah penyumbatan. Kalau itu terjadi di otak, maka dia akan terjadi sumbatan pada otak dan kemudian terjadi kelumpuhan seperti yang dialami oleh Pak Ruli. Kalau itu terjadi di jantung, maka akan ada nyeri dada yang hebat, kemudian bisa terjadi serangan jantung. Ya, kalau kemudian ada terjadi di ginjal, ini juga akan menjadi masalah. Jadi intinya adalah darah dan pembuluh darahnya harus dikendalikan, harus dijaga supaya baik, supaya tekanan darahnya bisa dikendalikan. Ya, jadi dengan pola-pola hidup sehat tadi, dengan medical check up bisa dibantu juga dengan teknologi laser. Oke, mau Widon? Ya, Ibu sebelum serangan itu Bapak terakhir kali medical check up kapan Bu? Nggak pernah. Kenapa? Takut. Ya merasa sehat aja. Sehat. Oh, merasa sehat Bang Faidon. Nggak Baik. pernah medical check. Ya, itu adalah klasik ya pemirsa bahwa kita tidak tahu. Kedua kita tidak mau tahu. Tidak mau tahu ini ditandai tadi Ibu sama Bapak, ke dokter aja nggak mau. Ketika kita tidak tahu apa-apa tentang kesehatan kita, ya udah berarti kita udah siap-siap celaka, jadi nggak usah nangis. Nah, kalau Anda menghargai kesehatan Anda, berarti Anda harus mau kasih waktu buat belajar apa-apa yang dibutuhkan buat Anda sehat dan menghindari apa-apa yang membuat Anda tidak sehat. Setelah itu, dengar kata dokter, obatnya dikonsumsi, jangan pernah ngatur obat sendiri, ubah pola makan, olahraga secara teratur, kalau belum bisa upayakan bergerak, setelah itu kita bisa mengupayakan tambahan, aktivitas tambahan. Salah satunya kita menggunakan teknologi yang bisa membantu pemulihan darah dan pembuluh darah sehingga badan kita terbantu pulih lebih cepat, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Kita harus menjaga darah dan pembuluh darah dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena banyak yang harus Ibu urusin juga. Ya, dan Ibu harus semangat, harus sehat buat Bapak juga. Baik pemirsa, setelah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisah kesehatannya Pak Ruli. Beliau mengalami 2 kali serangan stroke 2018 dan 2022 karena punya hipertensi dan kolesterol tinggi. Bapak harus semangat, Ibu harus kasih support terus supaya pemulihan Bapak bisa cepat. Insya Allah. Ibu ngurusin Bapak stres? Agak sedikit. Agak sedikit stres. Tensi naik nggak? Takutnya. Stroke ini tidak menular pemirsa, tapi stresnya yang menular. Takutnya Ibu stresnya ada, tensi naik. Ibu kontrol nggak? Iya,
Soalnya anak-anak saya juga suka ngingetin, Mama hati-hati, nanti Mama juga tensinya tinggi. Iya benar kejadian saya. Sebelum serangan stroke yang pertama, makannya kayak gimana Bapak ini dulu, Ibu? Makannya ya sembarangan. Sembarangan. Maksudnya sembarangan tuh gimana, Pak? Ya apa aja ketemu ya dimakan. Tidurnya bagaimana Bapak dulu? Malam selalu malam. Begadang. Kenapa begadang terus? Dia nongkrong di komplek kan tahu sendiri. Oh, anak nongkrong. Ada waktu olahraga nggak Bapak? Jangan-jangan nggak ada waktu olahraga. Main badminton dulu. Oh, ada badminton. Iya. Rutin, Pak? Rutin. Dulu lagi Seminggu muda. 3 kali. Ya. Oke. Muda ya. Terus kerjaan Bapak stresnya tinggi nggak kira-kira? Ya, Banyak pikiran nggak? Ya. Kan di mobil, tinggi. Tinggi ya? Iya, Baik. supervisor mobil dulu. Oh, supervisor mobil. Iya, iya kan Baik. kerja target penjualan. Oh iya, ada deadline, ada target ya. Yuk kita ajakin lagi pemirsa supaya lebih aware sama kolesterol sama hipertensi. Ya, saya berharap sih Ibu Nila bisa selalu sehat. Karena juga ini suatu beban, suatu stres tersendiri buat Ibu untuk mengurus Bapak. Kalau kemudian Ibu tekanan darahnya tidak terkendali, kemudian maaf, amit-amit, kemudian terjadi masalah yang sama. Aduh, Ya. siapa yang mau ngurusin? Siapa lagi yang ngurus Dua-duanya dengan anak-anak sakit. semua jauh. Sebelum Anda mengalami masalah hipertensi, usahakanlah agar pola hidup Anda sehat. Ya, jadi usahakan makan dengan gizi seimbang, lengkap dan seimbang. Kemudian usahakanlah untuk istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan kemudian juga monitor stres, ya, artinya manajemen stres supaya tidak terjadi gangguan pada kesehatan tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur sebelum Anda sakit, ya. Kalau sudah ada gejala, sudah datang ke dokter, sudah ada gejala, itu kemudian kita katakan sudah terlambat, artinya sudah ada sesuatu yang terganggu atau sudah ada yang rusak pada tubuh Anda. Kemudian berikutnya kalau ada saran-saran dokter, obat dokter diikuti dan kemudian dibantu dengan teknologi laser. Dan menarik mengenai teknologi laser, sekarang adalah teknologi laser ini adalah suatu inovasi, satu teknologi yang membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah kesehatan darah dan pembuluh darah. Bagaimana cara kerjanya? Jadi teknologi laser itu adalah suatu menggunakan sinar, ya. Jadi dia ada 3 warna sinar, ada laser merah, ada sinar biru, dan juga ada sinar kuning, ya. Sinar-sinar tersebut punya fungsi yang berbeda-beda. Laser merah fungsinya adalah dia untuk meningkatkan kualitas darah. Artinya orang dengan kadar hipertensi, ya, ada risiko untuk terjadi masalah pada kualitas darahnya. Ya, kualitas darah itu akan menjadi lebih kental, lebih mudah untuk menggumpal. Aliran darahnya akan menjadi lebih lambat, sehingga jantung harus memompa lebih kuat lagi dan tekanan darahnya akan kemudian meningkat. Ya, untuk itu teknologi laser akan mencegah terjadinya penggumpalan darah, kemudian juga akan meningkatkan fibrinolisis, suatu proses di mana fibrin-fibrin atau bagian dari darah yang tadi mulai mengental itu dia diuraikan kembali sehingga sirkulasi aliran darah menjadi lebih bagus. Kemudian juga dia akan meningkatkan, ya, teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitric oxide, ya, suatu zat yang diproduksi oleh tubuh kita tapi jumlahnya akan menurun dengan bertambahnya usia. Dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan radikal bebas dari lingkungan yang juga merusak kadar nitric oxide tadi atau menurunkan kadar nitric oxide. Dan teknologi laser nitric oxide-nya akan ditingkatkan kembali dengan harapan pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, ya, lebih lentur, dan kemudian akan menjadi lebih lebar. Jadi harapannya dengan darah yang tidak kental, dengan pembuluh darah yang lebih lentur, lebih luas, sehingga tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Kita lihat ada kelemahan ya di bagian tubuh sebelah kiri. Selain lemah juga kaku ya Bu ya? Kaku. Apa yang bisa dilakukan? Solusinya apa nih buat Pak Ruli ini? Ya, jadi kalau kita ngelihat kelemahan di tungkai kaki, tungkai ya, sama di lengan atas, itu masalahnya bukan di tungkainya. Oh. Masalahnya kan di otaknya. Oh iya. Sebelum kena stroke, tungkainya nggak apa-apa. Setelah kena stroke, tungkainya jadi kenapa-kenapa. Berarti masalah di otaknya. Nah, Iya. artinya tadi Mas Boy udah cerita, teknologi laser dipakai supaya membantu tekanan darah. Supaya jangan sampai tekanan darah yang tinggi ini ngerusak yang lain-lain. Yang ada itu dipelihara gitu. Otak yang sehat kita pelihara. Ototnya tetap harus dipakai. Nggak bisa olahraga nih. Kalau nggak bisa olahraga, berarti apa? Yang aktif digerakin. Yang tidak aktif dibantu secara pasif. Ya. Tadi udah dikerjakan sama Ibu. Nah, tapi kan itu terbatas. Sementara kebutuhan tubuh kita buat bergerak kan banyak seharian tuh. Masa kita cuma bergerak sebentar, 3 menit, 5 menit, maksimal setengah jam. Sementara tubuh kita membutuhkan pergerakan. Apa yang bisa kita lakukan? Disinilah ada satu terobosan baru, teknologi yang disebut dengan NMES. Nah, teknologi ini didesain untuk merangsang otot. Otot di mana? Otot yang kita mau rangsang. Misalnya di lengan. Nanti kita pasang di lengan Di kita. bagian yang lemah kita tempel di situ gitu ya? Ya. Nah, dengan demikian, otot kita itu seperti diingatkan bahwa dia sedang bekerja.
sehingga merangsang otak kita untuk mau struggle, mau berusaha untuk kembali aktif, kembali pulih. Otot yang pasif itu tidak mengkonsumsi kalori. Anda makan nih, masih makan. Makanan itu kan harus dibakar, karena apa yang masuk harus dikeluarin. Kalau yang masuk nggak dikeluarin, ntar dia nimbun. Ya. Nanti muncul masalah Ada baru. masalah baru, Nanti diabetesnya kembali bisa Terjadi. muncul, kolesterolnya malah bisa muncul karena nggak dipakai. Ya, Nah, ya. dengan bantuan teknologi NMES, ototnya dipakai, kita bisa mengurangi peluang munculnya masalah baru. Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu tanda kutip dipakai dengan bantuan NMES. Jadi pakai teknologi NMES kombinasi dengan teknologi laser untuk membantu mempercepat pemulihan Anda yang mengalami masalah stroke seperti Pak Rulin. Baik, terima kasih Bang Faidon ya. Nah, mengenai teknologi laser pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkannya, simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, kesehatan kita adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Anda ingin mencegah stroke? Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dapat membantu mengurangi faktor risikonya seperti hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol yang tinggi. Dan bahkan juga bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita dengan mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Gunakanlah teknologi laser dari Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser yang merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia yang menghadirkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aku Laser Ultimate bahkan menggunakan 14 light therapy. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan atau yang mengalami kelemahan. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk hubungi nomor telepon yang tertera dan dapatkan solusi terbaik dari Aku Laser Ultimate. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Ruli yang terkena serangan stroke sampai 2 kali. 2018 dan 2022 karena punya hipertensi dan juga kolesterol yang tinggi. Kalau soal gaya hidup, Bapak tadi sudah mengaku ya Pak ya, tidak sehat gaya hidupnya ya. Iya. Begadang, makan nggak dijaga, stresnya tinggi, oke mengaku. Nggak apa-apa emang. Merokok. Oh, berapa banyak Ibu rokoknya? 2 selop. 2 bungkus sehari. Iya. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak punya riwayat dari keluarga? Stroke Ada. juga ada Pak. Orang tua saya stroke, Bapak atau ibunya? bapak, Stroke juga. Lalu siapa lagi? kakak. Mereka 2 apa orang. faktor pemicunya? Hipertensi juga? Iya, Makanan mereka tidak dijaga. Makanan juga nggak dijaga. Dengan melihat contoh ayahanda dan kakak terkena stroke, Bapak nggak belajar dari situ gitu? itulah aku lupa gitu. Apa Pak? Ya lupa aja. Lupa. Untung ada ibu ya yang mendampingi Bapak yang ikhlas. Ibu Ya. mah pahalanya surga Ibu. Kalau saya marah sedikit Amin, sih ya. ada juga. Kalau dia nggak semangat. Iya, saya mau tanya sama Ibu. Ibu masih teratur dapat mens? Enggak. Oke, Ibu. Ya nggak apa-apa, Ibu nggak perlu jawab berapa usia Ibu ya pemirsa. Tapi saya bertanya mengenai mens karena untuk wanita terutama yang sudah tidak menstruasi atau sudah masuk ke usia menopause ya. Iya. Hati-hati, wanita di usia menopause itu terjadi penurunan kadar hormon estrogen. Kadar estrogen yang turun ini juga akan menurunkan kualitas darah dan kualitas pembuluh darahnya. Jadi tidak heran kalau wanita-wanita yang sebelum masa menopause dia sehat-sehat saja, begitu masuk menopause akan terjadilah mulai ada penyakit-penyakit kardiovaskuler ya, penyakit pembuluh darah dan jantung. Jadi bisa tiba-tiba gula darah, ketahuan gula darah yang tinggi, ketahuan tekanan darah yang tinggi, ketahuan kadar kolesterol yang tinggi. Dan itu kalau tidak terkendali, tidak diketahui dari awal, makanya itu perlu melakukan medical check up atau pemeriksaan kesehatan teratur, itu bisa terjadi komplikasi. Jadi saya jaga betul Ibu ya, artinya untuk Anda juga yang wanita yang sudah tidak menstruasi lagi, yang sudah masuk di masa menopause, hati-hati. Perlu Anda waspada untuk kemudian menjaga kesehatan darah dengan kesehatan pembuluh darahnya. Satu lagi adalah faktor tidur. Ini yang penting nih ya, kalau Ibu kan sibuk ngurus Bapak, tentunya Ibu harus cukup tidur. Nah, teknologi laser ini juga bisa membantu untuk orang-orang yang memang mengalami atau susah tidur karena dia ada yang sinar warna kuning ya, happy light ya. Itu meningkatkan kadar hormon serotonin dan melatonin.
ini membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Kalau tidur yang berkualitas, maka harapannya tekanan darahnya akan juga bisa terkendali karena faktor stresnya bisa dikendalikan dengan baik ya. Jadi Ibu jangan stres ngurus Bapak ya, bisa disiasati dengan tidur yang nyaman, bisa dibantu dengan teknologi laser. Nah, saya juga nih lihat Ibu ya, untuk Anda wanita juga ya, mungkin nggak hanya Ibu Nila aja, begitu masuk usia menopause mulailah ya, otot-ototnya mulai menciut, mulai mengecil ya, mulai menyusut. Nah ini ada solusinya juga ya, Bang Faidan ya. Kalau makin tua kita nggak mau olahraga, nggak mau dilatih, otot paha makin kecil, gerak kita makin oleng. Kemudian pembakaran lemak juga jadi berkurang karena mesin yang membakar lemak itu di tubuh kita, membakar kalori itu otot. Anda makan, lebih banyak makanannya, sementara ototnya makin kecil, nimbunlah di badan Anda. Kemudian dibarengin dengan proses penyumbatan pembuluh darah, ditandai dengan darah tinggi atau ditandai dengan gula darah, kemudian ntar jadi stroke. Nah sekarang kita mau belajar hari ini, khusus tadi masalah penuaan tadi, otot Anda harus dilatih, Anda harus berolahraga. Ya. Bapak sama Ibu harus berolahraga. Kalau belum bisa olahraga, lakukan sebisanya yang dimana otot bisa diaktifkan. Setelah itu, dengan upaya Anda yang maksimal, Anda masih bisa gunakan tambahan yang disebut dengan teknologi NMES. Teknologi ini bisa membantu misalnya Anda pasang di paha Anda, di betis, di lengan Anda jika Anda mengalami stroke. Atau jika Anda nggak sempat berolahraga, tetap dipakai di semua otot di tungkai tubuh Anda. Dengan demikian, otot Anda aktif. Ketika otot Anda aktif, apa yang terjadi? Paling tidak, kalori yang masuk itu bisa ada yang membakar. Pilihan kita di masa depan itu akan menentukan hasilnya nanti. Bapak mau makan sehat, mau ikuti saran dokter, mau menghindari makanan yang tidak sehat, mau mengaktifkan tubuh Anda, dan mau menggunakan kombinasi teknologi laser dan NMES, kalau kita pilih untuk gunakan sekarang dan kita lakukan konsisten, saya sarankan Anda untuk bertindak sekarang juga. Oke, pemirsa, teknologi laser ini bisa membantu menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Ya, salah satunya adalah kisah yang satu ini. Ya saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Ternyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi saya telah membantu saya. Apa harapan Bapak saat ini, Pak? Kepengen cepat sembuh. Amin. Untuk semua ya, buat Ya. pembelajaran bagi ya pasangan rumah tangga seperti saya. Pokoknya dijauhin dari segala ngerokok, makanan yang nggak enak, Hal-hal yang tidak baik ya. hal-hal yang tidak baik, Hindari terus itu. jangan begadang gitu loh. Kalau katanya saya nih kayaknya mau ngulang lagi gitu, nyesel gitu. Kenapa saya nggak galak, nggak gimana, terus olahraga. Baik. Mas Boy terima kasih, Bang Faido terima kasih, Ibu Nila hatur nuhun ya, sama-sama orang Sunda soalnya kita mah ya. Pak Ruli semangat terus ya. Lakukan 4 pilar hidup sehat ya, nggak bisa ditawar, dan gunakan teknologi laser yang kini berkolaborasi dengan satu teknologi lagi, namanya adalah teknologi NMES. 2 teknologi canggih dalam 1 alat. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak Mas Panji berikut ini. Gunakanlah teknologi laser dari Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser yang merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia yang menghadirkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aku Laser Ultimate bahkan menggunakan 14 light therapy. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan atau yang mengalami kelemahan. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk hubungi nomor telepon yang tertera dan dapatkan solusi terbaik dari Aku Laser Ultimate.